orang Bandung harus dukung Persib dong. Dukung Persib salah satunya ya nonton di stadion di Siliwangi. Kayak misalkan kita nonton Persija lawan yang nggak ada rivalitasnya gitu, jadi kayak ya biasa aja gitu. Iya, gue ngerasa apain lu ngata-ngatain gue nggak nemen Persija, tapi gue udah kayak seolah-olah dilekatkan identitas Jakarta gue dan Persija. Suka Persija malah dari Bandung dulu lah ibaratnya ya, gitu. Respect ya sama pendukung Persib. Jadi gue ngeliat mereka bukan sebagai musuh ya, sebagai rival ya, tapi bukan sebagai musuh, sebagai ya salah satunya jadi inspirasi gue untuk cinta Persija kan. Iya. Inspirasi gue untuk ground hopping tuh gue baca buku, nah judulnya Temple of the Earthbound Gods. Will dari Tuhan-Tuhan yang turun ke bumi kalau bahasa Indonesia. Itu kebetulan gue waktu itu juga nulis skripsi tentang bola. Gue ambil teorinya tentang migrasi internasional. Migrasi itu yaitu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain yang melintasi batas negara. Nah itu gue studi kasusnya tentang transfer pemain di Liga Super 2008 sampai 2010. Berarti dengan isu-isu pemain naturalisasi ini lu juga deket juga dong? Nongkrong bareng di Jejak Hijrah bersama gue Hijrah Saputra. Kita bakal ngobrolin bola dan kehidupan. Dan sekarang gue sudah bersama Bang Ajay. Halo. Gokil. Bang Ajay, nama lengkap siapa Bang Ajay? Nama lengkap Pramuaji, biasa dipanggil Ajay, bisa juga Aji. Tapi orang-orang banyak yang kenal gue sebagai Ajay. Kalau panggilan sayangnya apa? Ajay aja. Ajay. Gue pertama kali kenal juga Bang Ajay kan? Ya betul. Nah, Bang Ajay ini pernah menjadi analis timnas. Ya, U19B 2014. Terus juga pernah ground hopping sekarang nih ya, kegiatan di supporter ground hopping sebutannya. Betul, salah satu kegiatan gue dalam menikmati bola, ground hopping. Terus juga pernah di lab bola. Betul. Bersama sekjen kita Ratu Tisha. Sekarang Waketum. Oh, sekarang Waketum malah ya. Betul. Sekarang Waketum, pernah bareng sama Ratu Tisha ya? Iya. Ya, bareng sebagai partner kerja kan? Iya, dia jadinya superior gue waktu itu. Siap. Jadi untuk topik kali ini juga gue pengen banget ngobrolin soal bola nih Bang Ajay bersama lo. Nggak cuman bolanya aja, juga banyak beberapa hal mungkin ada kaitannya dengan bola gitu. Tapi tidak secara langsung lah gitu. Sip. Dan yang paling gue highlight adalah menjalani mimpi lewat sepak bola. Ya, walaupun sekarang lo udah nggak menjadi pemain profesional ya? Iya, bukan. Dengan badan segini kayaknya udah nggak ada kesempatan buat gue jadi pemain profesional sih kayaknya. Walaupun Jamie Vardy melejit di umur 30-an tuh ya. Iya. Iya betul sih, gue dulu pernah mencoba menjadi pemain profesional. Gue sempat ikut beberapa SSB, tapi gue harus berhenti di waktu gue masuk SMA karena sulit tuh untuk menyelaraskan karir bola dengan pendidikan. Pasti salah satu ada yang jatuh tuh. Waktu itu kebetulan jatuhnya pendidikan gue yang jatuh. Yeah. Akhirnya gue harus udah melepaskan mimpi gue sebagai pemain bola. Tapi itu bukan berarti kecintaan gue terhadap bola jadi pudar. Sekarang gue masih tetap nonton, masih tetap ngikutin berita. Terus ya salah satu yang tadi lo sebut, gue suka melakukan ground hopping, salah satu cara gue untuk menikmati bola. Ya, bahkan juga sekarang pekerjaan pun masih nggak jauh-jauh dari lingkup sepak bola ya? Ya, olahraga dan salah satunya bola. Nah, itu menarik banget tuh. Tapi sebelum jauh ke sana, gue pengen tahu dulu nih Bang. Keterkaitan lo sama Persija dan suka Persija tuh gimana sih ceritanya gitu? Suka Persija. Ya. Gue dulu sebelum gue suka Persija, justru gue ngelihat Persija bukan sebagai tim yang gue dukung. Karena gue waktu zaman SMP tuh gue nganggap Persija itu tim mapan lah, tim kuat, tim yang harus dikalahkan. Karena waktu itu kan tim-tim lokal kan masih pakai APBD. Ya. Dan Persija kan tim ibu kota pasti dananya lebih kenceng lah daripada tim-tim lain di daerah lah. Dan waktu itu emang gue ngelihat Persija ini terlalu kuat lah untuk bersaing di Liga Indonesia dengan kucuran dana yang kenceng dari APBD. Banyak pemain bintang lagi kan pada saat itu kan? Betul. Salah satunya waktu itu momen yang gue inget tentang Persija tuh pernah jadi juara 2001 zamannya BP, terus Errol Iba ada yang pasti yang gue inget ada Toyo sama si Bengjen. Iya. PSM tuh waktu itu. Nah, gue waktu itu ngeliat Persija bukan tim yang gue dukung.
gue justru waktu itu lebih suka nonton PSIS sih, zamannya ada Deporas ya, mantan main Persija juga. Deporas, Ortiz, Maman, terus Haris Salisbury 2005 2006. Nah, ketika 2006 gue masuk kuliah, gue kuliah di Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Bukan Bandung tuh ya? Bukan Bandung. Beda tuh, coret lah. Itu di jurusan hubungan internasional. Gue ada kenalan senior gue, dia itu sama penggemar Inter, gue juga kebetulan penggemar Inter Milan. Nah, gue mandang senior itu tuh bukan sebagai orang yang suka bola lokal, tapi senior yang suka Inter. Gue nganggap dia tuh ya waktu itu juga gue nganggap bola lokal tuh bukan level gue lah. Iya. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Tapi dia itu kebetulan orang Bandung, pasti dia suka Persib kan. Nah, ada satu waktu kita lagi ngobrol bareng, tiba-tiba dia cabut. Mana bang? Ya bukan bang, Singkang waktu itu kan di Bandung kan. Mana Kang? Nonton Persib Siliwangi gitu. Nah, terus gue ngeliat, nih gue kira lo demen Inter doang, gak demen Persib gitu. Tapi kok lo tetap nonton Persib ke Siliwangi, emang ngapain sih? Kenapa nggak nonton TV aja gitu kan? Nah itu ya gue orang Bandung harus dukung Persib dong. Dukung Persib salah satunya ya nonton di stadion di Siliwangi. Nah itu momen pertama gue akhirnya melirik lah ya. Betul, bahwa ya kecintaan terhadap klub lokal ya harus datang dari orang lokal sendiri. Nah itu baru terbuka aja matanya. Nah ada momen di 2007 seingat gue, ada kejadian lagi nih yang bikin gue jadi semakin penasaran lah, semakin mencoba mendekatkan diri dengan Persija. Waktu itu Persija main lawan Persib di Bandung di Siliwangi, kalah 3-0. Zamannya kipernya Evgeny Kemaruk. Ya. Terus si Persib tuh ada si BK Menga golin kok. Pokoknya skornya 3-0. Nah, gue waktu itu cuma tahu aja skornya, nggak Persija kalah, oke lah, cuman nggak ada terasa wah Persija kalah nih. Iya. Karena emang juga belum suka juga kan. Oh iya. Nah, besok kayak gue datang ke kampus, teman-teman Bandung gue pada tahu kan gue orang Jakarta, dan gue waktu itu belum dukung Persija kan. Nah itu gue dikata-katain tuh. Lo Jakarta Persija kalah gitu kan 3-0 sama Bandung gitu. Terus gue ngerasa apain lu ngata-ngatain gue nggak demen Persija, tapi gue udah kayak seolah-olah dilekatkan identitas Jakarta gue dan Persija. Nah itulah yang jadi momen kedua gue untuk wah ini kayaknya boleh nih dicoba nih untuk ngikutin bola lokal supaya identitas kedaerahan gue bisa gue asosiasikan dengan klub lokal. Karena klub lokal gue ya pasti Persija kan. Nah yaudah dari 2007 itu gue mulai coba ngikutin Persija. Nah kebetulan kan di 2008 udah masuk ISL tuh. Nah itu kan kompetisinya udah lebih teratur kan dari satu wilayah, terus siarannya juga lebih banyak. Jadi ya mulai dari itu gue ngikutin Persija dan sampai sekarang ya gue demen Persija. Suka Persija malah dari Bandung dulu lah ibaratnya gitu ya. Melihat orang-orang lokal Bandung tuh sebegitunya lah sama Persib gitu lah ya. Betul banget. Jadi ya gue respect ya sama pendukung Persib. Jadi gue ngeliat mereka bukan sebagai musuh ya, sebagai rival ya, tapi bukan sebagai musuh, sebagai ya salah satunya jadi inspirasi gue untuk cinta Persija kan. Iya. Terus akhirnya ketika lu suka sama Persija kan lu masih ngampus tuh. Betul. Ya kan? Terus lu mulai ke stadion gitu. Mulai seru nggak ceng-cengan sama teman-teman lo di kampus tuh? Mulai seru. Mulai seru tuh ya. Waktu itu gue mulai ke stadion tuh nggak langsung sih, maksudnya ada prosesnya dari 2009 2010 gitu. Gue 2010 lah baru mulai coba nonton Persija dan waktu itu masih main di GBK kan. Dan interaksi ya dengan teman-teman Bandung di kampus tuh ya lebih ini aja, lebih intens. Dan walaupun ya masih dalam koridor ini lah ceng-cengan gitu, nggak ada yang sampai kata-kata menyakiti, nggak ada kekerasan fisik nggak ada, tapi ya jadi seru aja. Nah, ada satu kata-kata dari teman Bandung gue yang sampai sekarang sih masih gue anggap serius dalam artian dia itu ngelihat pokoknya bodo amat Persib nggak juara liga tiap tahun, tapi kalau misalnya di satu musim dia udah ngalahin Persija tuh dia udah buat dia seneng banget gitu. Nah itu gue juga jadi terdorong gitu untuk melihat wah ini kalau Persib nih harus menang gitu. Iya. Jadi malah menumbuhkan semangat rivalitas juga ya. Iya, dan dalam koridor yang ini yang positif. Masih aman lah gitu. Betul, karena memang juga beberapa kali gue nonton sepak bola kalau misalkan nggak ada kayak misalkan kita nonton Persija lawan yang nggak ada rivalitasnya gitu, jadi kayak ya biasa aja gitu. Iya, menang ya menang. Menang iya. Ketika lawan tim rival tuh ada rasa wah gila sih. Merendahkan ya, tapi rasa kebanggaannya meningkat gitu ketika. Apalagi sebelum pertandingannya juga kayak
ngerasa ditunggu-tunggu banget, kayak kadang gue susah tidur juga tuh kalau udah big match gitu kan, kapan nungguin gitu kan. Kalau apalagi kalau tiket belum di tangan ya, tiket kemana nih gitu kan. Itulah serunya dari rivalitas ya. Iya, betul. Terus tadi kan gue udah mention tuh Bang, ground hopping tuh. Kalau istilah bahasa Inggrisnya ground hopping ya. Kalau Indonesia itu apa sih ground hopping itu? Itu istilah itu gue baru kenal di tahun 2019 ya. Intinya sih ground hopping itu lo jalan-jalan ke stadion gitu. Lo kunjunginnya stadion, mau ada pertandingan atau enggak, lo jalan aja ke stadion. Dengan tujuannya masing-masing, semua orang punya alasan sendiri untuk datang ke stadion. Nah, gue punya kenalan, gue waktu itu sempat gabung ke FIFA Fan Movement namanya. Itu inisiasi dari FIFA untuk merangkul supporter-supporter bola dari seluruh dunia dalam satu wadah media sosial. Nah, itu gue baru kenal istilah ground hopping tuh di situ, karena ada orang Belanda, tinggalnya di perbatasan Belanda sama Jerman. Dia suka banget sama Bundesliga. Jadi dia tuh kalau ada kesempatan tiap weekend dia naik kereta ke Jerman, kalau nggak nonton bola yaudah datang aja ke stadion, ambil foto, terus ya mempelajari sejarah stadionnya, terus apa aja sih fitur yang ada di stadionnya, diambil fotonya. Nah itu jadi salah satu acuan gue untuk ya mulai mendalami tentang ground hopping ini. Nah, salah satu yang jadi inspirasi gue untuk ground hopping tuh gue baca buku di tahun 2000. Zaman kuliah lah, zaman masih tingginya rasa ingin tahu. Rasa untuk mencari informasi. Nah, judulnya Temple of the Earthbound Gods. Will dari Tuhan-Tuhan yang turun ke bumi. Kalau bahasa Indonesia. Si penulisnya tuh namanya Christopher Gaffney. Yaitu ngebahas tentang stadion dan kultur sepak bola di Amerika Latin, khususnya di Brazil dan Argentina. Dan dua negara itu kan, gue yakin juga tahu kan, gimana kultur sepak bolanya di sana. Gitu. Maradona sampai di Tuhan kan di Argentina gitu. Nah itu kan, jadi si Christopher Gaffney ini di bukunya yang gue tangkap adalah dia ngelihat stadion itu sebagai bangunan yang unik. Karena memang bangunannya itu beda sama gedung atau rumah gitu kan. Itu bentuknya sirkular, ada tempat orang untuk berkumpul, terus di tengahnya ada lapangan. Gitu. Nah itu stadion itu pasti di semua tempat di penjuru dunia, di negara terkecil pun pasti ada gitu. Walaupun ya nggak segede stadion-stadion gede di kota-kota atau di negara besar, tapi ada, stadion tuh pasti ada. Nah itu menurut dia tuh stadion tuh sebagai tempat orang berinteraksi, berkumpul gitu. Dimana fungsinya pun selain untuk tempat event konser atau tempat pertandingan, bisa jadi untuk tempat darurat juga, misalnya ada bencana atau orang ngumpul di stadion. Jadi intinya tuh stadion tuh tempat orang berkumpul. Nah itu yang gue tangkap dari buku itu, gue selalu mencoba memvisualisasikan ketika stadion itu penuh, ketika gue menghadiri stadion. Gak cuma GBK, gak cuma JIS, gitu, tapi stadion-stadion kecil di kabupaten-kabupaten yang lokasinya bisa dibilang terpencil gitu. Jadi gue ngeliat stadion itu ya ini sebagai bentuk, sebagai bangunan untuk orang-orang di sekitar itu untuk berkumpul gitu. Nah, gue selalu memvisualisasikan ketika stadion itu penuh, mana orang-orang berinteraksi gitu kan, olahraga lah. Akhirnya lo mendapatkan sebuah kenikmatan dari kunjungan-kunjungan lo ke stadion itu sampai ke sana lah gitu ya. Lo bisa memvisualisasikannya itu gitu kan. Ya, itu salah satu alasan gue untuk ground hopping itu. Di Indonesia sih gue belum nemu komunitasnya, tapi ada beberapa individu yang dia share itu di sosial media, kebanyakan di IG sih. Nah itu sama sih ininya sama gue, dia jalan-jalan stadion terus foto-foto gitu kan. Berarti buku itulah yang mau merubah, ibaratnya bisa dibilang idealisme lu dalam sepak bola gitu ya. Salah satunya itu. Apalagi dengan background di dalam buku itu Argentina dan Brazil gitu kan. Bagaimana kecintaan mereka terhadap bola gitu kan. Dan satu mimpi gue tuh gue mau ke stadionnya Boca Juniors. La Bombonera. Nama aslinya Estadio Armando. Stadio G. Armando. Nah itu menurut gue tuh sebagai apa ya? Ya kalau ngikutin judulnya Temple of Earthbound Gods itu tempat will di mana Tuhan-Tuhan. Gue ngebayangin sih jadinya bagaimana kecintaan mereka mengejawantannya kan di dalam tribun gitu. Iya betul. Apalagi La Bombonera tuh
menurut gue pernah beberapa kali nonton 1-2 video gitu, di mana mereka kalau misalkan lagi nge-chance gitu kan, mereka kan loncat-loncat gitu ya. Dan gue ngerasa serem banget gitu, itu stadion gitu kan. Dia kan nggak ada track lari juga kan, deket banget kan, jadi kerasa lah atmosfer stadionnya gitu kan. Iya, udah gitu supporternya juga pada bawa apa? Potongan-potongan kertas, bawa ke dalam disobek-sobek gitu-gitu. Keren banget sih. Itu salah satu mimpi lo tuh ya? Iya, ke Argentina. Bukan juga Argentina ya? Ya. Apalagi kental banget tuh rivalitas mereka terhadap River Plate ya. River Plate juga stadionnya El Monumental. Mereka lebih gede sih dari La Bombonera, tapi mereka ada track larinya yang sekarang tuh udah direnov jadi makin dekat gitu. Tapi itu atmosfernya tuh kalau menurut gua, walaupun gua cuma lihat di potongan video atau di TV, itu masih lebih oke sih Bombonera. Gua aja waktu pas di GBK gitu ya, kalau Ismet lagi tendangan cornel atau lagi tendangan free kick, itu gue merinding sih. Iya kan? Satu GBK tuh pada teriak Ismet gitu ya kan. Apalagi kalau di La Bombonera gitu dengan nggak ada trek lari, gitu kan segala macem. Betul. Keren banget sih. Iya. Nah terus kan lo ikutan apa tadi FIFA Fan Movement gitu kan? Ya, itu diinisiasi oleh FIFA, mengumpulkan banyak supporter di seluruh negara gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, tujuannya sih untuk sharing pengalaman, pengetahuan, atau ya kecintaan terhadap bola dengan konten sosial media. Nah, gue pernah beberapa kali di highlight di situ. Nah, mereka ada ininya sih, ada inisiatornya. Jadi istilahnya FIFA nge-hire agency untuk jadi inisiator. Nah, inisiatornya itu yang bikin challenge lah istilahnya. Ya kita mau ada Piala Dunia Futsal nih, kita bikin konten tentang apa sih perbedaan futsal dan sepak bola lapangan gitu kan. Nah itu diundang tuh membernya untuk bikin konten. Akhirnya nanti kontennya diseleksi sama mereka. Akhirnya kalau udah ada yang bagus, udah jadi naikin di highlights. Itu FIFA aja yang ibaratnya kalau buat gue ekosistem sepak bola dunia aja masih mikirin ekosistem yang di grassroots tuh ya. Iya. Bisa dibilang gitu dong berarti kan si FIFA Fan Movement itu kan. Betul, karena dia ngundangnya bukan lewat federasi. Iya. Langsung dia buka open recruitment, yang mau gabung wawancara dulu, interview, terus kita diminta untuk memberi pandangan kita terhadap sepak bola dan FIFA. Sebelum akhirnya kita ya dianggap lulus dan bisa gabung gitu. Ini sekarang udah diactivate mereka. Gara-gara itu kemarin yang Qatar itu ya? Salah satu itu. Jadi tanggal 31 Desember 2022 mereka langsung disband. Itu setelah Piala Dunia Qatar. Sempat muncul anggapan dari beberapa member, wah ini kayaknya FIFA Fan Movement ini cuma untuk menaikkan ininya Qatar hype tentang Qatar, karena waktu itu kan banyak isu-isu lah ya. Isu negatif tentang penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Tapi ya gue ngeliat ya walaupun disband, gue sama member-membernya tetap masih in touch. Kita mempunyai grup WhatsApp, terus ya kita kalau misalnya ada yang gue lagi datang ke sini nih, misalnya gue orang Brazil, gue lagi jalan-jalan ke US nih nonton Copa America, member yang di US ketemuan foto gitu. Seru jadinya ya. Iya, walaupun terlepas dari apapun anggapan orang-orang dan member FIFA Fan Movement tentang disbandnya FIFA Fan Movement setelah Piala Dunia Qatar, gue masih dapat manfaatnya dari keterlibatan gue di sana. Ya itu sih yang menjadi, kalau menurut gue gitu, mungkin bisa dipraktekin juga kan sama mungkin ya kayak PSSI yang ibaratnya sekarang ini kan kita lagi ada di tengah-tengah problem bagaimana supporter ini tidak pernah diajak bicara gitu sama PSSI gitu kan. Kalau menurut gue ada gap yang terlalu jauh lah antara kayak misalkan pengamanan stadion atau biasa kita bilang steward gitu kan. Perlakuannya mereka terhadap supporter harus gimana sih? Supporter itu pun sendiri tuh gimana? Dan mungkin menurut gue cocok banget tuh. Bisa dipraktekin gitu kan. Setidaknya bikin wadahnya dulu. Terus buka orang-orang untuk bisa gabung, bisa berinteraksi di situ. Yang negatif pasti ada sih yang muncul, 1 atau 2. Tapi coba fokusin ke yang positifnya aja. Iya. Terus bungkus itu dengan rapi dan gue yakin sih bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Bener-bener. Bagi bola Indonesia, bagi PSSI, bagi supporter. Iya. Apalagi kan ini memang bisa dibilang kan sepak bola itu kan di Indonesia apalagi gitu kan. Olahraga paling populer, olahraga yang paling banyak kucuran dananya, baik dari Kemenporanya gitu kan. Baik kalau misalkan lagi ada penyelenggaraan apa, bonus-bonus itu mengalir deras gitu kan. Sayang banget kalau nggak diapain ya. Kalau ekosistemnya ini nggak dirangkul lah gitu kan. Tadi kan lu bilang tuh Bang,
ground hopping itu lu bisa salah satu adalah lu akhirnya bisa memvisualisasikan kalau ini tempatnya rame, penuh stadion, itu kan salah satu yang impact yang lo dapet gitu ya kan. Selain itu ada lagi nggak sih Bang? Kegiatan lu ground hopping ini? Betul. Gue tuh orangnya suka planning. Jadi ketika gue berencana untuk mengunjungi stadion, misalnya mau ke salah satu stadion di luar kota Jakarta, nah gue pasti rencanain. Dalam arti ya gue harus tahu gue berangkat jam berapa, dan satu lagi gue pasti ground hopping tuh gue usahakan naik transportasi umum. Nah karena Jakarta kan transportasi umumnya dibanding kota-kota lain paling oke lah. Iya. Jauh ini kan, nah gue manfaatin itu, naik Transjakarta, MRT, LRT, Jaklingko, Mikrotrans, atau ya angkot konvensional. Nah itu gue pasti googling dulu atau gue research dulu, ini stadionnya terbuka untuk umum atau enggak. Terus berapa lama jarak tempuh gue, apakah gue harus jalan berapa kilo, itu pasti gue rencanain. Nah yang bikin gue suka ground hopping itu jadi ininya sih, ketika gue sampai di stadion, gue terasa ada sense of accomplishment gitu. Jadi ada perasaan menyelesaikan sesuatu. Sesuatu yang gue planning itu. Gue siapin ongkosnya, gue harus siapin kapan gue harus pakai kartu Transum gue, kartu Jaklingko, berapa duit yang perlu gue siapin. Itu kan kalau angkot kan kalau misalnya ongkosnya 7.000, kita kasih 10.000 kan kadang-kadang nggak kembali kan. Jadi gue siapin tuh sebelumnya 5.000 sama 2.000 gitu, jadi 7.000 gitu. Itu dampak positifnya jadinya ya akhirnya ya. Planningnya dan ininya sih, planning dan eksekusi plannya itu. Apalagi tuh transportasi umum di Jakarta tuh udah nge-link sama si Google Maps. Betul. Apalagi Jaklingko, kita bisa tahu tuh Jaklingkonya udah di mana gitu. Kayak ke rute Pasar Minggu gitu, angkotnya tuh yang berapa aja kita bisa naikin gitu. Jadi kalau di Jakarta lo nggak manfaatin transportasi umum sih menurut gue rugi banget sih. Betul. Walaupun memang mungkin secara waktu terkadang lebih praktis mobil pribadi gitu ya. Tapi kalau menurut gue kadang-kadang gue lebih suka naik transportasi umum tuh, gue ngerasa kayak bos aja sih Bang Ajay. Iya nggak sih? Duduk, diem, nyampe, ada supir ya kan? Mobilnya juga mobil mewah ya kan? Jaklingko sekarang udah AC Pak. Iya ya kan? Pintunya aja udah otomatis. Ya kan? Bukain lah. Iya. Kan? Terus kalau naik MRT atau naik LRT dari Jaklingko gitu, itu kena progresif ya? Ongkos progresif. Ongkos progresif itu bisa 0 perak gitu kan? Lebih murah. Iya. Pengalaman gue waktu Agustus tahun lalu, gue ke Stadion Gongseng di Cijantung, itu gue sekalian trial LRT yang Jabodetabek ini. Itu gue berangkat pagi kan sebelum jam 7. Gue akhirnya dari rumah di Kebonjeruk ke Gongseng, terus balik ke Duku Atas, Jatimulya untuk trial, balik ke Duku Atas lagi, itu gue keluar ongkos kurang dari 10.000. Kurang dari 10.000. Bolak-balik Jakarta dan luar Jakarta dikit gitu. Itu yang gue bisa ambil sisi positif dari transportasi umum Jakarta sih itu sih. Nah, kalau untuk JIS Bang Ajay. Kan musim ini mau pakai JIS ya? Ya, kemarin kan udah ada trialnya tuh, dalam tanda kutip, waktu ada acara yang lawan tim Malaysia, Sabah sama ini yang RCTI Sport. Ya, betul. Saya kalah tuh yang terakhir ya. Di finalnya kita kalah. Di final kalah tuh. Nah, itu gue kemarin di 2 pertandingan itu gue trial juga untuk ke JIS dengan transportasi umum. Sebelumnya di akhir tahun lalu gue udah pernah tuh bolak-balik JIS karena gue waktu itu jadi volunteer untuk Piala Dunia U17. Karena waktu itu kan gue naik shuttle kan di Indonesia. Nah waktu Persija kemarin gue coba naik Transum. Yang hari pertama lawan Sabah gue coba naik KRL ke Ancol, terus lanjut Jaklingko. Yang hari kedua naik Transjakarta dan Juanda. Nah itu gue rasa itu ternyata nggak semenakutkan itu loh, naik Transum ke JIS gitu. Walaupun JIS tuh lokasinya titiknya kan di pojok kan, di jatuhnya di timur laut Jakarta gitu. Nah itu emang waktu tempuh pasti lebih lama. Tapi ya itu balik yang tadi gue bilang, gue planning dulu. Gue tahu Persija kick off jam berapa. Gue harus rencanain nih, gue berangkat jam berapa. Nggak 5 jam sebelum match juga kan lu berangkat kan? Sih. Pasti ya makan dulu gitu kan. Terus tahu nih nyampe Juanda jam berapa, terus nyampe JIS jam berapa. Ternyata ya nyaman juga kok untuk naik langsung ke JIS. Iya, dalam pengertian tidak semenakutkan itu dalam pandangan lu tuh apa sih, Bang? Nah, gue mikirnya terutama di lalu lintas menuju JIS-nya. Karena
yang lo tahu JIS itu kan jalurnya tuh istilahnya cuma satu kan, yang dari pinggir kali atau ya dari tol, dari jalan gue lupa namanya, cuman yang dari jalur kereta Ancol. Nah itu gue mikirnya kalau misalnya kebanyakan orang ke JIS itu masih pakai mobil pribadi, motor pribadi, itu bakal macet. Tapi ternyata enggak, baik berangkat ataupun pulang ya. Tapi waktu itu emang gue pulangnya agak lebih cepat sih dari yang lain. Maksudnya kan ada seremonial yang hari pertama gitu, si Poncip sama Maman. Oh iya. Itu belum kelar gue udah cabut. Nah itu ternyata ya tetap aja gue dapat duduk di Transjakarta setengah jam sampai Juanda terus lanjut koridor 8 ke rumah. Dan memang kan juga kalau gue nggak salah denger dan gue nggak salah tahu gitu, kalau nggak salah memang JIS itu dibangun untuk transportasi umum gitu dan tidak disediakan lahan parkir untuk pribadi. Iya. Dan JIS itu sebetulnya ada lahan parkirnya yang di sisi timur, tapi nggak gede juga dan belum pernah dipakai juga. Entahlah, mungkin ada problem dengan vendor atau apa, cuman ya gue sih lebih senang naik Transum sih. Dan untuk yang musim ini buat yang tanggal 10 nanti nih, jadi ketum kita koordinasi sama teman-teman yang ada di sana, kayak mulai dari organisasi masyarakat, terus RT RW-nya untuk penyerataan biaya parkir. Karena memang waktu pas pertandingan itu yang waktu lawan Malaysia, itu parkirnya mahal. Kan gue bawa mobil tuh. Wah, diketok gue. Gue waktu itu 50.000 kalau nggak salah bayar parkirnya. 50.000. Sebenarnya sih masih oke-oke aja. Cuman kalau untuk teman-teman yang bawa motor, kalau gue nggak salah inget, itu dimintain 20-30.000. Jadi kalau yang 20.000 itu yang agak keluar yang dekat rumah sakit tuh. Oh iya. Jadi warga-warga situ buka di trotoarnya kan, gitu. Jadi salah satu concernnya memang salah satunya itu tuh gaya parkirnya. Tapi kalau emang misalkan bisa pakai transportasi umum, kayak tadi Bang Aji udah bisa share gitu kan, naiknya dari Ancol pilihannya ada gitu kan, naik KRL, naik Transjakarta juga ada. Apalagi sekarang bisa dicek di Google Maps tuh ya kan. Seru banget kan, kita udah kayak di Inggris gitu kan, yang tiba-tiba di Subway ketemu sama pemain supporter Spurs gitu ya kan. Sayang di Jakarta udah nggak terlalu banyak ya klub-klub di selain Persija gitu. Ada tapi di Liga 2 dan Liga 3 kan. Nah Bang, tadi kan lo sempat bilang bahwa lo ngambil hubungan internasional di Unpad. Gitu kan. Terus nempel sama sepak bolanya itu apa tuh Bang? Selain Persija gitu. Oke. Banyak sih. Karena hubungan internasional tuh sebetulnya studi yang generalis gitu. Generalis dalam arti ngambil teori dari banyak studi lain. Jadi ya studi hubungan internasional sebetulnya nggak punya studi sendiri gitu. Teorinya pun ngambil teori-teori sosial politik yang lain. Tapi yang jadi ciri khas suatu isu atau fenomena jadi punya unsur internasional, yaitu ketika sudah melibatkan aktor-aktor yang melintasi batas negara. Aktor yang dimaksud tuh bisa jadi organisasi internasional kayak FIFA, terus presiden misalnya, individu gitu kan. Dan dengan sekarang kemajuan teknologi, individu seperti kita ini juga udah termasuk aktor internasional tuh. Kalau misalnya contoh simpelnya lah, misalnya kita komen di akunnya Liverpool atau akunnya MU, itu udah ada unsur internasionalnya, udah ada gitu. Sudah terjadi hubungan internasional di situ ya. Di situ ada interaksinya kan, udah melibatkan aktor yang lintas negara. Nah itu kebetulan gue waktu itu juga nulis skripsi tentang bola, ambil teorinya tentang migrasi internasional. Migrasi itu yaitu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain yang melintasi batas negara. Nah itu gue studi kasusnya tentang transfer pemain di Liga Super 2008 sampai 2010. Nah itu gue pakai teori migrasi internasional karena gue mau tahu nih apa sih yang ngebuat pemain-pemain asing yang main di Liga Indonesia waktu itu jadi tertarik gitu untuk main di Liga Indonesia. Selainnya pasti kan dari gaji kan, tapi apa aja sih ininya ya waktu itu terminologinya tuh pull factor, jadi faktor yang menarik mereka untuk mau main di sini selain gaji. Nah akhirnya bisa dilihat sih di situ tentang atmosfer sepak bola Indonesia yang cukup meriah, yang lebih meriah dari sepak bola di negara-negara tetangga kita, kan banyak supporter, banyak penduduk kan, banyak supporter gitu kan. Itu salah satu yang membuat pemain asing jadi tertarik gitu untuk main di sini. Iyalah,
Karena Ya. seru lah pasti ditonton Ya, dengan betul. 80.000 penonton gitu Ya. kan. Terus ada juga yang cukup menarik tuh tentang luas geografis kita. Kita kan membentang kan dari timur ke barat, punya 3 zona waktu. Nah, satu sisi itu bisa jadi tantangan karena ya dengan luasnya tentang geografis kita, jadinya perjalanan tim untuk away kan jadi jauh kan. Kita dulu sempat mau ada Persiraja lawan Persipura itu kalau naik mobil bisa dari ujung ke ujung kan. Dari Sabang sampai Merauke lah istilahnya. Nah, itu di satu sisi bisa jadi challenge kan, jadi problem. Tapi buat pemain asing ada juga yang tertarik itu. Wah, gue negara segede ini, terus gue bisa main di ujung timur dan main di ujung barat. Wah, gue jadi tertantang gitu untuk ini menarik nih kayaknya untuk bisa menjelajahi negara ini dengan profesi gue sebagai pemain bola gitu. Pemain asing tuh jadi salah satu pull factor, bukan jadi push factor malah. Jadi dia ngelihat wah Indonesia ada Bali, ada Papua. Walaupun mereka datang untuk main bola ya, tapi jadi mereka bisa ninggalin jejak lah mereka bermain di sini gitu. Dan gue pernah tuh Bang Ajay, jadi dulu di tahun 2018 kalau nggak salah 2019 gue lupa gitu, itu ada namanya Horizon Unlimited. Jadi itu titik kumpulnya traveler sedunia. Mau lo pakai motor, mau lo pakai mobil, lo pakai sepeda atau lo backpackeran jalan kaki gitu. Nah itu ngumpulnya di acara itu. Dan setiap tahun tuh host negaranya itu pasti berubah-berubah. Nah kebetulan di tahun itu Indonesia yang kepilih dan di Sumbawa. Ya kebetulan gue datang ke sana sama Pepito. Temen lo Joseph. Oh Joseph. Joseph. Iya gue sama dia ke sana dan salah satu fasilitatornya bilang yang paling menantang seluruh dunia itu salah satunya adalah Indonesia. Karena lo jalan 5 jam tuh belum tentu ketemu perbatasan provinsi, perbatasan kota. Iya gitu kan. Sedangkan kalau di Eropa kan lo mungkin jalan 3 jam, 4 jam tuh udah beda negara tuh malah gitu kan. Dua negara ya malah. Udah gitu udah harus ngelewatin pulau-pulau gitu kan. Ada yang pakai feri, bahkan ada juga yang pakai kayu karena nggak ada ketersediaan kapal ferinya kan. Jadi yang itu menantang banget gitu. Terus kalau ditarik lagi ke bola, kalau nggak salah inget, dulu kita punya apa? Teman-teman Papua tuh selain Persipura? Persidapon, Persiwa Wamena. Persiwa Wamena. Dan nggak ada yang pernah menang kalau seinget gua. Pernah, akhirnya Arema bener. Arema menang. Iya. Cuman sekali atau 2 kali. Yang ngalahin mereka tuh seinget gua Arema sama Persipura ya. Iya. Papua, gitu. Karena kan Persiwa Wamena itu udah mah jauh, udah gitu di tempat tinggi. Iya, stadion pendidikan. Iya, stadion pendidikan namanya. Kadar oksigennya juga tipis katanya. Jadi challenge. Iya. Kesananya aja udah capek kan. Main di tempat yang tekanan oksigennya beda dengan pulau-pulau selain di Pulau Papua gitu. Jadi tantangan kan. Bener sih, lo udah capek jalannya, udah gitu kadar oksigen lo tipis gitu. Iya. Terus dari skripsi lo ini, lo lulus tuh berarti di HI itu? Iya, alhamdulillah lulus. Apa namanya? Salah satunya tuh ada ini ya, siapa yang lo wawancarain? Andi Bahtiar Yusuf. Andi Bahtiar Yusuf, Bang Ucup. Bang Ucup sama waktu itu karena gua minta data ke PT Liga Indonesia selaku organizer kompetisi Liga Super waktu itu ke Pak Tigor Salam Boboy. Sekarang tuh dia masih di PSSI kalau nggak salah ya, Pak Tigor? Enggak, kayak sih dia di Pancoran Soccer Field. Ya. Oh di Pancoran Soccer Field punyanya Pak Gede ya? Iya sih. Dan itu berarti lo tuh memang secara konsisten, walaupun lo secara mimpinya sudah kelar di waktu lo memilih pendidikan, ketimbang menjadi pemain profesional, tapi lo tetap konsisten di dalam sepak bola itu tuh ya? Iya, betul. Apa tuh Bang yang mendasari lo tetap mau deket sama sepak bola gitu? Karena menurut gue sepak bola tuh menarik gitu untuk ditonton. Karena kalau gue tanya lo, apa sih yang ngebuat sepak bola jadi cabang olahraga yang paling banyak digemari di dunia ini? Karena paling simpel kalau menurut gue. Paling simpel. Iya. Dalam artian apa nih? Ya kalau lo main basket, lo nggak butuh ring misalkan. Lo kalau di Indonesia ya gitu kan, lo pakai sendal sama sendal udah jadi gawang, ya kan. Bola tuh waktu itu gue inget banget tuh beli bola plastik juga jadi, gitu kan. Makanya jadi populer gitu. Itu, gue setuju sih. Gue punya 2 argumen sih kenapa bola bisa jadi cabang olahraga yang populer. Yang pertama kayak yang bener yang lo bilang simplisitas, yang akhirnya menjadikan sepak bola itu universal, bahasa universal. Semua orang tahu. Main bola tuh nggak perlu 11 asal tim jumlahnya sama. Ada kiper 1 masing-masing tim.
ketika bola ngelewatin garis itu gol, yang lebih banyak gol yang menang, dan itu berlaku di semua tempat gitu. Itu alasan praktikalnya, alasan praktis kenapa bola banyak digemari. Iya. Semua muda, cewek cowok, semua usia gitu, semua batasan ras, jadi karena simple. Nah, terus yang kedua, kalau menurut gue nih, itu ada alasan filosofisnya. Kalau alasan filosofis tuh gini, lo punya anak kan, masih balita, gue bisa taruhan pasti salah satu mainan anak tuh bola. Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Nah, karena bola itu gini, bola tuh bentuknya itu sangat unik. Maksudnya dia itu nggak punya sisi. Terus ya ketika lo lempar, dia reaksinya tuh nggak kayak misalnya mainan balok gitu. Lo lempar ya udah diem aja gitu kan. Nah, kalau bola tuh lo lempar bisa ke sana kemari gitu, dan bisa lo kejar dan bisa merangsang ini keingintahuan ya. Kalau masih bocah, masih anak kan keingintahuan tentang nih benda ini kok bisa gelinding gitu, bisa kemana-mana. Nah, itu sih, itulah kenapa bola itu jadi alasan orang untuk tertarik gitu terhadap bola bukan sepak bola, ini bola dulu. Nah, terus yang kedua filosofinya gini, kalau misalnya kita main lempar-lemparan gitu, kalau pakai tangan kan gampang ya, lo lempar itu lo tangkap, terus lo lempar balik lo tangkap. Nah, kalau misalnya tangan lo nggak boleh pakai, jadi lo cuma bisa pakai kaki, kayak pemain bola pada umumnya kan, karena bola kan cuma boleh dimainin pakai kaki, cuma kiper yang boleh pakai tangan. Itu pasti lebih susah kan. Sama Maradona sih. Maradona boleh pakai tangan. Tangan Tuhan. Nah, tapi dia lo butuh skill khusus untuk bisa mengontrol bola gitu kan, melakukan tindakan terhadap bola tanpa menggunakan tangan. Lo butuh skill khusus. Nah, gue melihat secara filosofis ya, ketika lo boleh pakai tangan, lo berarti punya advantage, punya keuntungan gitu kan. Dan kalau lihat di dunia ini, yang orang-orang yang punya advantage itu lebih banyak atau lebih dikit yang punya keuntungan sosial, ekonomi, pasti lebih dikit kan. Jadi lebih banyak orang yang nggak punya tangan, dalam tanda kutip. Jadi orang-orang yang nggak punya tangan tuh harus berjuang lebih keras untuk bisa mengontrol kehidupan. Gue melihatnya bola itu sebagai kehidupan, tangan itu sebagai keuntungan ekonomi, sosial, segala macam. Nah, kaki ini kita gunakan untuk ya mengasah skill kita gitu. Jadi itu jadi refleksi kehidupan. Sepak bola itu, cara bermain sepak bola yang nggak boleh pakai tangan, itu merefleksikan kehidupan orang in general dalam dunia ini. Sedalam itu lu melihat sepak bola ya? Salah satunya itu. Ya, nanti dikasih backsound sedih Ji, waktu bagian ini nih. Ini bola jadi populer kan, merepresentasikan kehidupan banyak orang gitu. Dengan orang yang harus kerja keras dari pagi sampai malam, itu kan butuh kemauan yang lebih kan, butuh effort lebih, butuh skill yang lebih gitu kan. Jadi ya itu yang membuat, menurut gua, salah satu alasan selain yang tadi praktik gitu ya, praktikalnya, yang filosofisnya kenapa bola itu populer. Iya, gue setuju banget sih waktu lu bilang memang di dalam, kalau kita refleksikan kalau kita mirroring ke kehidupan sosial gitu ya memang seperti sepak bola ya kehidupan ini ya. Nggak banyak orang bisa dapat kemudahan dan apa namanya tadi sebutannya tuh? Ya, advantage-nya. Privilege dan advantage. Iya. Keren. Jadi filosofi inilah yang lu pegang teguh sampai sekarang, lu menjalani kehidupan lu baik di pekerjaan gitu ya. Nah, ini kan lu udah mengerti nih, maksudnya bukan mengerti sih, lebih ke berarti dengan isu-isu pemain naturalisasi ini lu juga dekat juga dong